Siapa namanya satu-satu? Nama saya Mas Budi. Apa? Nah, saya Pak Pardi. Pak, ini kan ada produk apa saja? Kalau di sini produknya itu ada abon lele, keripik kulit, sama bakso yang memang sudah beredar di sini. Idenya dulu bagaimana? Idenya dulu itu kan kita awal mulai itu seperti membentuk kelompok karena para petani itu susah untuk menjual panen lele, makanya kita membentuk kelompok untuk membuat produk biar kita tidak bingung untuk menjual lele yang kita pelihara. Jadi awalnya itu, terus kita bentuk kelompok, kita membuat olahan, mencoba satu-satu dari abon itu gimana caranya, terus sampai berulang kali akhirnya sudah menemukan yang pas dan akhirnya ya seperti itu bisa jadi abon lele. Emangnya di sekitar sini banyak yang ternak lele? Kalau di sini lumayan, sekitar ada. Terus kan kalau di Karanganyar juga banyak, luas kan. Kalau di sini sudah ada banyak. Terus mereka penjualannya tadi kan katanya susah. Iya. Nah, terus kemudian bagaimana caranya menghimpun mereka? Dijak gitu atau gimana? Ya kita ajak, sebagian ada yang ikut di kelompok kita. Terus akhirnya kan dengan ikut kelompok dia kan tidak kebingungan untuk menjual hasil panennya. Kemudian terus idenya dari ketiga produk itu munculnya bagaimana? Kenapa kok abon? Kenapa kok bakso? Kenapa kok kulitnya? Itu yang memanfaatkan lele yang besar-besar itu, Pak. Itu kalau dibuat abon kan cocok sekali. Itu bisa tahan lama. Nah, itu kalau dibuat bakso itu sehari-harian itu anak-anak itu semua itu pada suka bakso. Nah, saya ini bisa memanfaatkan kulitnya itu. Kulitnya itu ya itu bisa saya jadikan keripik ya yang sebagus ini. Tapi itu prosesnya ya agak lama. Ya lamanya itu cari ilmunya itu loh, Pak. Bagaimana kok supaya bisa kulitnya itu kering tapi tepungnya belum gosong itu lama sekali ya. Akhirnya lama-lama itu bisa tahu, Pak. Jadi dulu gimana dapatnya formula ketiga produk ini? Itu ya seakan-akan itu muncul dari teman-teman gitu loh. Ya ini kan bagaimana lele besar-besar itu supaya dimanfaatkan, padahal orang itu tidak suka kalau dikonsumsi terlalu besar. Tapi ya alhamdulillah bisa ada ide seperti ini, bisa buat abon, setelah abon bisa nanti bisa buat bakso. Tapi juga ada nuggetnya, Pak, nugget dari ikan lele. Tapi kalau terlalu di freezer itu ya kurang bagus. Tapi kalau banyak itu yang pesen abon apa nugget itu banyak. Nah, itu formulanya untuk membuat itu dapat dari mana? Kalau masalah formula itu awal mula kita itu abon itu kita dari YouTube. Dari YouTube kita browsing itu caranya gimana, formulanya kan tetap beda. Nah kita olah sendiri dari YouTube, dari Google itu kita olah sendiri sampai menemukan formula kita sendiri yang beda sama yang kita cari di internet gitu. Oh, jadi dari YouTube itu hanya menemukan apa saja yang dibutuhkan formula, terus kemudian untuk komposisi dan sebagainya diramu sendiri. Iya, diramu sendiri. Iya. Pemasarannya bagaimana Pak selama ini? Kalau pemasaran selama ini saya titipkan di toko oleh-oleh ya, di kayak tempat wisata, terus toko oleh-oleh di Solo. Ya baru itu sih yang saya titipkan untuk abonnya. Kalau nitip di oleh-oleh itu banyak kembalinya enggak? Kalau selama ini ya ada yang banyak, ada yang memang habis. Jadi nggak semua toko oleh-oleh itu, karena kan ada yang toko oleh memang saya titipkan itu rame, jadi cepat habis. Ada yang memang ada kembali karena kan ini jangka waktunya itu expirednya kan sekitar 4 bulan. Jadi kan lama, agak lama. Yang paling diminati yang mana? Bestsellernya?
best sellernya sebenarnya yang kulitnya sebenarnya banyak permintaan kulit, cuma karena stok kulit itu kan tergantung kita membuat abon. Karena kan kita sembelih lele, diambil dagingnya buat abon. Nah itu kan sisanya kan kulitnya cuma sedikit. Jadi kita sekitar 80 kilo lele ya Mas ya. Itu paling jadi kemasan itu sekitar 20 sampai 30 bungkus saja. Jadi kalau pemasaran abonnya itu bisa lancar, stok kulitnya mungkin bisa banyak gitu. Harganya lah berapa? Kalau di pasaran rata-rata sekitar 25.000 abonnya. Abon. Kulit? Kalau kulit ada yang sekitar 15 sampai 17.000. Terus baksonya? Kalau bakso kita jualannya Mas Padi ini keliling. Kan keliling di kampung-kampung. Dulu pas sekolah nggak libur rame. Di sekolah Mereka minatnya beda nggak sama bakso yang kebanyakan? Kalau yang sudah merasakan kebanyakan suka bakso lele karena kan selain enak itu kan kandungan gizi ikan kan bagus untuk anak-anak juga. Gitu. Mengenai PIRT, izin dan sebagainya? Terus. Kalau untuk izin PIRT sudah, ini kemarin baru daftar untuk yang halal. Kalau PIRT sudah, IUMK sudah, NIB sudah, tinggal nunggu halal. Kalau untuk produk tadi kami. Pakai medsos juga? Medsos upload di WhatsApp biasanya. Kadang di IG juga sudah ada. IG sudah ada. IG-nya apa disebut aja Pak? Waleku. Harapannya apa Pak ke depan? Harapannya mungkin dengan bantuan ini kita bisa lebih banyak orang tahu, lebih banyak pemasaran, dan income kita semakin bertambah. Pak, untuk dapat lelenya itu dari mana Pak bakunya? Itu sementara ini kebanyakan yang orang mancing-mancing itu, di pemancingan lele yang besar-besar itu kan tidak suka. Kadang-kadang kan dia udah jelek, lalu diantar ke sini. Apa banyak itu orang mancing itu hasilnya? Ya pemancingan itu seluruh Karanganyar semua saya sudah hubungi, nanti saya tidak kekurangan bahan baku. Misalnya ada pemesanan buahnya terlalu banyak, saya konsultasi sama bakul lele yang khusus besar-besar itu. Kadang ya ada di Sukarjo itu, kalau saya ada pesanan bakso nugget yang banyak atau abon yang banyak itu saya pesanan gitu. Kalau penampungannya ini gimana? Penampungan ini mau beberapa mungkin 5 kuintal sampai 7 kuintal itu muat. Itu penampungan saya itu 3 kuintal itu masih ada segini. Jadi ini digunakan untuk cadangan stok? Iya. Tapi nggak pernah kekurangan stok? Enggak. Kalau over? Pernah kelebihan. Kadang kan ada yang memang di store ke sini tapi kita masih banyak stoknya itu loh. Jadi pernah kayak gitu. Terus gimana kalau kayak gitu? Itu ya biasanya kan telepon dulu, Mas saya mau jual lele besar, mau tak antar ke situ. Kalau kita stoknya masih banyak ya dipending dulu. Dipending dulu, baru nanti kalau memang sudah menipis lagi, diuntar lagi, baru suruh ngantar ke sini. Itu 4 kilo lele segar itu jadi abon 1 kilo. Tapi kalau mau diambil khusus dagingnya, saya pilati yang seperti buat bakso itu kan dipilat mentah. Itu misalnya 2 kilo dapat 1 daging sekilo. Setengahnya? Iya, kalau khusus daging yang masih segar. Bakso. Iya kan, itu kan buat bakso, buat nugget itu kan harus dipilat dulu. Jadi ini satu lele itu bisa diambil untuk kulit, untuk abon, bakso, nugget. Semuanya kepake gitu ya? Iya. Dan belum bisa memanfaatkan cuma durinya. Durinya selama ini belum bisa memanfaatkan karena kan
untuk menghancurkan biar jadi tepung kan harus ada alat seperti hammer mill itu, biar di presto terus dia masuk ke alat itu nanti bisa jadi tepung loh. Nah itu bisa untuk bikin kerupuk, bisa untuk bikin yang lain-lain juga bisa kan, jadi ada kalsium tinggi kan itu. Pak, kalau harga lele itu sekarang di sini berapa? Misalkan harga yang konsumen, terus harga lele biasa itu deh, bukan yang besar-besar, yang di warung-warung atau di rumah makan. Kalau yang besar berapa? Yang nek lele konsumsi di pasaran sini saat di bakul itu jual 20. 20 ya. Tapi kalau sudah masuk ke pasar Ya. itu 22.000. Kalau yang gede misalkan Pak? Kalau Yang gede ini sementara ini ya saya beda-beda, ada yang per kilo itu ada yang 17.000, ada yang 15.000. Kalau dari pancing-pancingan itu kebanyakan cuma 15.000. Tapi kalau sudah di bakul itu kebanyakan saya ambil itu 17. Tapi ya harus bakul dari petani langsung bakul langsung sak ke sini gitu. Pak, misalkan yang apa itu yang membuat abon itu pakai lele konsumen gimana? Kalau lele konsumsi itu Konsumsi. terlalu kecil, itu dagingnya itu kalau Sedikit. itu teksturnya daging itu terlalu lembut. Berarti Bagus itu ya lele yang besar-besar, Besar, kan kan. teksturnya apa kan lebih besarnya. padat kalau besar itu. Tapi dapetinnya nggak sulit ya? Kalau untuk besar enggak, selama ini enggak kesulitan. oh, berarti harus yang besar. Pak? Iya, Iya, harus intinya yang besar kalau untuk olahan. Oke teman-teman, bagi yang punya lele besar monggo tempatnya Pak Pardi. Parti. Alamat. Ya. Alamatnya Nah, Pak? kalau pengen dapetin ini gimana caranya, Pak? Kalau untuk produk kita bisa didapat di oleh-oleh di Solo, ada di Tiang Jawi, ada di Nakulo Sadewo, terus kalau di Tawangmangu ada di Terminal Tawangmangu, di Karangpandan, di Ubigo, Gedok Take itu sudah mulai ada di sana. Kalau secara online belum. Kalau online belum. Selama ini online cuma ya yang upload di sana. Kalau kita pribadi untuk online-nya belum. Online paling dia itu cuma di medsos itu kita. Itu aja. Alamat begini. Alamatnya Mojo RT 3 RW 11 Kelurahan Jatiarjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lengkap. Lengkap.